Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang punya setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami. Kami membawa Tuhan setiap masalah persoalan kami Tuhan. Dan kami percaya firman itu adalah jawaban. Oleh sebab itu Bapa, saat ini mari Engkau datang berbicara kepada kami, supaya setiap firman yang kami dengar itu akan meresap dalam setiap hati kami, merubah pola pikir kami, dan firman itulah yang akan memberikan jalan keluar. Firman itu akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di dalam acara doa kita pada hari ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin hari ini kita sedang dalam sebuah pergumulan yang berat, dalam pergumulan yang mungkin sepertinya dalam hidup saudara dan saya mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, firman Tuhan itu adalah sebuah solusi. Selama hari ini kita masih tetap percaya kepada Kristus, kita berakar di dalam Dia, memang Tuhan izinkan semua masalah, persoalan, sakit, penyakit terjadi, supaya membuat kita ini tetap hidup di dalam Dia. Kita akan lihat satu kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini adalah sebuah perkataan Yesus, di mana Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, ayat ini seringkali ini menjadi sesuatu ayat yang sangat menarik ketika kita cuma mengambil sepotong. Seringkali kita hanya senang kita mengungkapkan di bagian yang B, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kemudian ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, tapi ternyata doa kita tidak dijawab, sehingga kita mulai kecewa dan kita mulai mundur dari kekristenan kita. Kemudian kita mulai komplain sama Tuhan, seolah-olah kok Tuhan firman-Mu ini tidak benar. Nah, kita harus merenungkan di poin kita yang pertama. Kita lihat di 7 bagian A, itu ada sebuah pernyataan yang dikatakan sebelum kita minta, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Ini kata jikalau kamu tinggal di dalam Aku, itu Tuhan ingin mengingatkan bahwa untuk kita mendapatkan sebuah jawaban doa itu kita harus bersekutu dengan Dia. Jadi kata jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi poin kita yang pertama harus kita renungkan, kekristenan kita itu kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu bukan cuma sekedar kita bicara, kita datang di gereja, kita kemudian kita menyanyi, kita kemudian menyembah, bukan seperti itu. Nanti kita akan lihat, kita akan masuk lebih dalam lagi. Tapi poin kita yang pertama dulu, kita bicara tentang kita ini harus tinggal di dalam Dia, bersekutu dengan Dia. Kemudian firman-Nya itu ada di dalam kita. Ini yang banyak kali yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Kita menjadikan kekristenan itu sesuatu yang instan. Kita menjadikan Kristen itu sesuatu yang kelihatan biasa-biasa aja. Padahal nilai daripada sebuah kekristenan, bagaimana firman itu harus keluar dari hidup kekristenan kita. Firman itu harus menonjol daripada hidup kekristenan kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat Yohanes 15 ayat 1. Ini jelas sekali, ini ayat-ayat awal dari sebelum Yohanes 15 tadi ayat 7 dikatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus ingin mengangkat begini, bahwa Yesus itu adalah pokok anggurnya. Di mana kita ini, kalau kita di dalam persekutuan dengan Dia,
Berarti kita harus nempel. Berarti kita ini adalah, boleh dikatakan adalah cabang-cabangnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Makanya kemudian ayat yang kedua, dia memberikan sebuah perumpamaan. Dia katakan begini, Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku, berarti itu hidup kita ini, orang Kristen, orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Kalau tadi saya katakan yang pertama bicara dalam persekutuan, kemudian yang kedua kita harus menempel erat dengan Dia. Kita menempel erat dengan Dia berarti kita tidak boleh keluar dari Yesus. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi masalah kita, adalah Yesus adalah yang utama. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau mengikuti program ini, mungkin kau berpikir kenapa ini bicara tentang doa tapi firman. Nah, ketika saya dan saudara itu melekat di dalam firman, kita menempel di dalam firman, firman itu akan merubah pandangan hidup kita. Firman itu akan menyembuhkan setiap anggota tubuh kita yang sakit. Maka disitulah kuasa daripada firman itu. Karena firman itu adalah bicara tentang Dia, Yesus adalah pokok anggur. Dan ketika kita menempel kepada pokok anggur yang benar, ini yang menarik. Yang ketiga kita lihat, tadi di ayat yang kedua sudah mulai Yesus bicara tentang buah. Kemudian yang ketiga, kemudian dikatakan ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Berarti ketika kita menempel dengan firman, kita bersekutu dengan firman, kita itu dibersihkan dengan firman. Makanya ayat yang keempat kemudian dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dikatakan, kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Makanya, akulah pokok anggur yang benar, aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, yang menjadi satu bahan perenungan kita pada saat ini, mungkin kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam persoalan. Sama seperti sebuah pohon, dia tidak dapat mengeluarkan buah. Tapi yang Tuhan inginkan hari ini, jangan fokus dengan masalahmu. Tuhan ada dengan kita dan kita ada dengan Dia. Kalau kita sudah menempel dengan Dia, tugas kita cuma satu. Poin kita yang ketiga, kita harus berbuah. Orang yang beriman kepada Yesus harus berbuah. Berbuah itu seperti apa? Berbuah itu mengeluarkan buah yang namanya karakter Kristus harus nampak dari hidup kita. Karena kalau kita sudah menempel di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia, tentu yang keluar itu adalah sifat dan karakter daripada Yesus. Tidak mungkin hari ini kita dicangkokkan, tidak mungkin hari ini kita adalah ranting daripada pokok anggur, kemudian kita mengeluarkan namanya bukan rasa anggur, tapi kita harus mengeluarkan yang namanya itu pasti rasa anggur. Karena kita adalah sudah menempel kepada pokok anggur yang benar. Hari ini mari, apapun yang menjadi masalah persoalanmu, jangan fokus kepada masalah persoalanmu. Hari ini jangan fokus kepada pergumulanmu, tapi memikirkan apa yang harus kukerjakan, apa yang menjadi karakter Kristus, itu yang harus keluar dari hidup saya dan saudara hari ini. Biarlah setiap tiga hal ini, yaitu bicara tentang kita harus bersekutu dengan Dia, kita menempel dengan Dia, dan kemudian yang ketiga, berbuahlah. Ketika kita coba lakukan seperti ini, saya percaya masalah persoalan kita, Tuhan pasti buat jalan keluar. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya firman inilah yang mampu merubah setiap hidup kami. Firman ini akan memulihkan setiap hidup kami. Karena firman itu adalah pribadi Engkau sendiri. Dan Engkau sudah menyatakan kepada kami, Engkau adalah pokok anggur yang benar itu, di mana Bapaklah pengusahanya. Hari ini Tuhan,
Engkau yang sudah bicara kepada kami harus menempel kepada pokok anggur itu Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Engkau yang punya pergumulan, Engkau yang punya masalah persoalan, baik itu masalah usaha, pekerjaan, perjodohan, mari Engkau boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan jikalau juga ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya masalah, yaitu ada anggota tubuhmu yang sakit, mari Engkau boleh letakkan tanganmu pada anggota tubuhmu yang sakit. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah diletakkan pada anggota tubuhnya yang sakit, di bagian dadanya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar hari ini Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan kami boleh menerima kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih membutuhkan konseling dan doa, silakan menghubungi nomor yang tertera. Tuhan memberkati.